Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi anak-anak kelas 10 IPS 1 sampai dengan 10 IPS 6. Hari ini mata pelajaran PPKN kita akan belajar materi tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karenanya, silakan untuk diperhatikan video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Anak-anak, tentunya kalian bertanya-tanya mengapa perlu untuk belajar materi tentang lembaga-lembaga negara, karena kita sebagai warga negara Indonesia ya yang baik tentunya harus bisa mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Karena itu merupakan sebuah kewajiban kita sebagai warga negara yang baik, ya. Anak-anak, silakan diperhatikan, ini ada lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan kita, ya, di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini menjadi pedoman, ya, dan menepati posisi yang tinggi. Kemudian untuk lembaga-lembaga lainnya itu berada di bawahnya, ya, yang pasti posisinya adalah sejajar. Nah, apa saja lembaga-lembaga negara tersebut, maka kita akan bahas untuk di slide selanjutnya. Yang pertama, ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR ini dia mempunyai tugas untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah MPR dapat melantik presiden dan wakil presiden serta dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR ini mempunyai tugas yang pertama adalah fungsi legislasi. Fungsi legislasi ini adalah berfungsi untuk membuat undang-undang bersama presiden, ya. Terus kemudian menyusun dan membahas rancangan undang-undang, ya, dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah fungsi anggaran. Fungsi anggaran ini yaitu memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang terhadap hasil, ya, APBN atau anggaran pendapatan belanja negara yang telah diajukan oleh presiden, ya, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan DPR yaitu adalah melakukan pengawasan terhadap apa? Terhadap pelaksanaan undang-undang, ya, APBN dan kebijakan pemerintah tentunya. Yang ketiga, ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD ini bertugas yang pertama adalah mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, ya, yang berkaitan dengan otonomi daerahnya masing-masing. Yang kedua adalah membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, ya. Dan yang ketiga adalah mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan ataupun pemekaran, ya, dan penggabungan daerah, dan mengatur atau mengawasi pelaksanaan hubungan pusat dan daerah. Itu adalah tugas DPD, ya. Selanjutnya adalah presiden, ya. Karena kita tahu presiden sebagai kepala negara juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan yang mempunyai banyak sekali tugas. Yang pertama yaitu bertugas untuk memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, ya, angkatan laut dan angkatan udara. Yang kedua adalah presiden berhak untuk menyatakan perang, ya, membuat perjanjian ataupun perdamaian dengan negara lain atas persetujuan DPR. Yang ketiga adalah presiden juga berhak untuk bisa mengangkat duta dan konsul, ya, perwakilan negara kita untuk di hubungan internasional, ya. Terus kemudian yang keempat adalah memberi amnesti dan abolisi, ya, dengan pertimbangan DPR, ya, memberi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Ini pemberian, ya, khusus biasanya terhadap pengurangan, ya, masa misalkan tahanan, ya, pemulihan nama baik dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu fungsi dan tugas dari presiden. Selanjutnya ada Mahkamah Agung, ya. Mahkamah Agung ini merupakan lembaga tertinggi, ya,
untuk mengurusi berbagai hal yang berkaitan dengan penyelesaian ya, baik itu tindak pidana maupun perbuatan hukum lainnya ya, yaitu memeriksa dan memutus perkara pada tingkat kasasi. Yang kedua, Mahkamah Agung juga berfungsi untuk apa? Memberikan nasihat hukum kepada presiden tentang pemberian dan penolakan gerasi dan rehabilitasi ya, atau pengurangan ya masa tahanan ya ataupun pemulihan nama baik. Terus kemudian mengawasi jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan ya. Karena Mahkamah Agung ini merupakan lembaga peradilan yang membawahi banyak sekali peradilan-peradilan ya, termasuk peradilan umum yang terdiri dari pengadilan negeri biasa ya, pengadilan tinggi, terus kemudian pengadilan tinggi tata usaha negara ya, pengadilan agama, pengadilan militer dan lain sebagainya. Terus kemudian selanjutnya adalah Mahkamah Konstitusi atau nama lainnya singkatannya adalah MK ya. Mahkamah Konstitusi ini bertugas untuk apa? Yang pertama adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir ya, untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Makanya kalau misalkan mau uji material terhadap undang-undang, itu Mahkamah Konstitusi yang berwenang ya. Terus kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Jadi kalau misalkan ada lembaga-lembaga negara yang bersengketa, maka tugas dari Mahkamah Konstitusi lah untuk menyelesaikannya ya. Terus yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Ini juga salah satu tugas dari Mahkamah Konstitusi apabila ada salah satu partai yang tidak sesuai dengan aturan atau kaidah hukum yang berlaku, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk memberhentikan partai politik tersebut jika melanggar ya peraturan yang berlaku. Terus yang terakhir adalah memutus perselisihan hasil pemilu ya. Ini juga menjadi salah satu tugas dari Mahkamah Konstitusi apabila ada sengketa dalam pemilihan umum ya, itu nanti dapat dilaporkan atau diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang selanjutnya ada Komisi Yudisial atau KY. Tugas dari Komisi Yudisial ini adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung ya, dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Kepada siapa? Kepada DPR tentunya. Yang kedua, Komisi Yudisial juga wajib ya untuk menjaga kehormatan ya, keluhuran martabat dan perilaku hakim ya, karena nanti akan banyak sekali kode etik yang berkaitan dengan aturan-aturan yang perlu atau harus dijalankan oleh hakim ya. Maka tugas dari Komisi Yudisial ini adalah menjaga kehormatan ya, keluhuran martabat serta perilaku hakim tersebut. Selanjutnya ada Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat dengan BPK ya. Badan Pemeriksa Keuangan ini bertugas untuk apa ya? BPK bertugas untuk memeriksa ya, melakukan pengelolaan serta tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara ya. Jadi istilahnya sebagai audit ya, terkait dengan penyelenggaraan keuangan negara ya. Terus kemudian ada 3 fungsi dari BPK. Yang pertama adalah fungsi operatif, yaitu apa? Melakukan pemeriksaan, ya, pengawasan serta penyelidikan atas penguasaan atau pengurusan, ya, dan pengelolaan keuangan negara. Yang kedua adalah fungsi yudikatif, yaitu fungsi dari BPK untuk apa? Untuk menuntut, ya, menuntut pembendaharaan negara atau perbuatan melawan hukum, ya. Jadi kalau misalkan ada institusi dari pemerintahan ya yang melakukan penggelapan ataupun misalkan penyalahgunaan kekuasaan ya, maka dia ya telah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka mesti dan wajib untuk ditindaklanjuti. Yang ketiga adalah fungsi advisory. Fungsi advisory itu adalah fungsi dari BPK untuk apa? Untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah ya mengenai urusan dan pengelolaan negara ya, termasuk dengan keuangan negara ya. Oke,
Anak-anak, itu dia penyampaian materi terkait dengan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan tentunya bisa dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.